الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin saat-saat ini kita bisa merasakan dan kita bisa mendapati berbagai ujian-ujian yang menimpa manusia, terutama khususnya kaum muslimin Bapak Ibu ya. Baik di Palestina, di Sudan maupun di negara-negara yang lain. Belum selesai kondisi saudara kita yang mereka mendapatkan ujian atas pembantaian kaum muslimin di Palestina oleh penjajah Zionis Israel Pak Bu. Dan itu diratakan, kalau kita lihat berita-berita itu di daerah Gaza Palestina, diratakan itu kotanya sudah menjadi kota mati Pak. Ya. Gitu luar biasa ujian saudara kita kaum muslimin di Gaza. Belum saja kering air mata mereka, ujian yang menimpa saudara kita di Palestina, di Gaza terutamanya, muncul lagi saudara kita kaum muslimin juga mendapatkan tekanan, bahkan penyiksaan dan juga pembunuhan dan pengusiran di daerah mana Pak? Di daerah Sudan baru-baru saja ini. Banyak kaum muslimin yang meninggal dunia dibantai sama orang-orang milisi kafir ya. Terutama mereka yang tidak senang dengan kaum muslimin. Meskipun di situ ada informasi mereka ingin menguasai emas ya, di daerah Sudan, di Darfur itu. Di mana memang ada gunung emas itu. Memang kalau kita lihat para jamaah Ibu, semakin dekatnya hari kiamat memang banyak terjadi pembunuhan. Entah itu pembunuhan secara pribadi ataupun pembunuhan secara massal ataupun yang dinamakan perang. Ya, yang itu skala internasional atau skala nasional. Ini sudah diprediksi Nabi 14 abad yang telah lalu, 1400 yang telah lalu, bahwa di akhir zaman ini semakin dekatnya hari kiamat ini, maka banyaknya yang namanya al-harj, banyaknya kekacauan, huru-hara. Dan ketika sudah muncul al-harj, huru-hara, kekacauan di mana-mana Pak Bu, di setiap negeri mungkin. Kalau kita lihat juga kalau demo-demo secara buat rusuh dan yang lainnya, sampai terjadi adanya pembunuhan, maka ini sudah disampaikan oleh Nabi bahwa menjelang datangnya hari kiamat, semakin dekatnya hari kiamat ini, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi peperangan di mana-mana. Ukraina melawan Rusia, Israel membantai kaum muslimin di Palestina, dan juga milisi-milisi RFF itu membantai juga kaum muslimin di Sudan dari penguasa-penguasa yang dolim ya. Rohingya di Pakistan, dimanapun mereka, di India, dimanapun negeri di situ ada kaum muslimin yang mayoritas mungkin penduduknya orang-orang kafir Pak Bu, non muslim, pasti umat Islam selalu tertindas, terdolimi. Ya, nah ini, nah kita bersyukur Pak Bu, di Indonesia ini mayoritas muslim ya. Tapi ya ingat, kita jangan merasa aman Pak Bu, ya. Jangan merasa aman. Tetap kita harus senantiasa menjaga diri kita, kuatkan iman kita. Nah, maka kalau kita lihat berita-berita di media sosial ataupun dimanapun, kita dihadapi dengan fenomena yang terjadi seperti itu, maka kita kembali flashback 14 abad yang telah lalu. Nabi menyampaikan bahwa kenapa umat Islam ini menjadi santapan, hidangan yang enak, kayak ibaratnya Bu, santapan atau hidangan yang enak bagi orang-orang kafir, non muslim, yang mereka tidak senang terhadap Islam dan kaum muslimin. Disebabkan ketika umat Islam ini jumlahnya banyak. Ya, kita sudah yakini umat Islam itu banyak Pak di dunia ini, ya. Insyaallah perkembangan pertumbuhannya semakin banyak. Tapi juga mereka tertindas. Meskipun banyak tapi tertindas mereka. Terutama umat Islam yang di wilayah-wilayah ataupun negara-negara yang minoritas ya, di India ataupun di Afrika dan yang lainnya, terutama di Palestina. Maka kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan sebagai tanda nubuah Nabi
bahwa sebelum nanti munculnya Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam turun dari langit akan menegakkan keadilan, menjalankan hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka sebelumnya terjadilah berbagai huru-hara, berbagai kekacauan, berbagai maksiat. Nah, kalau kita lihat ya, di mana-mana terjadinya perzinaan, minuman khamr, mabuk-mabukan, perjudian, ya. Itu perbuatan dosa maksiat sudah hal yang biasa, Pak, di tengah masyarakat kita, nggih. Terjadinya perampokan, copet, maling, banyaknya kematian yang mendadak, tabrakan, mungkin meninggal dalam kondisi sakit secara tiba-tiba, ya. Dan juga banyak kejadian-kejadian yang diprediksikan oleh Nabi. Masjid semakin sepi dari jamaahnya, semakin banyak orang sudah mulai enggan untuk belajar ilmu agama, ngaji. Nah, itu. Sholat sudah ditinggalkan. Orang semakin malas untuk ibadah. Itu sudah diprediksikan oleh Nabi 14 abad yang telah lalu. Pasar semakin dekat, berdekatan. Tinggal kita pencet HP saja sudah dikirimkan. Gitu betul Pak Bu. Nah, itu maksudnya. Hari semakin dekat waktu. Mungkin 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti kilatan pedang. Nggak terasa Pak Bu. Kemarin kita ngaji, sekarang sudah malam Ahad lagi. Nggak terasa. Ya. Tapi rugi sekali bagi mereka yang punya umur, dikasih umur oleh Allah tidak dimanfaatkan untuk banyak ibadah kepada Allah, terutama untuk kita terus belajar ilmu agama seperti ini, untuk persiapan kita bekal menghadapi kematian. Tapi para jamaah Bapak Ibu, maka kehidupan di akhir zaman yang hari ini kita rasakan, terjadinya huru-hara, terjadinya pembantaian, terjadi peperangan, terjadinya perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan kemungkaran yang lain, maka apa yang harus kita lakukan dalam diri kita Pak Bu? Nah, ini penting sekali, ini pertanyaan Pak Bu. Kondisi yang seperti ini Pak Bu, mungkin hari ini kita sudah merasakan begitu dahsyatnya ya ujian yang kita hadapi, yang kita lihat di luar sana atau di sekeliling kita, di tengah masyarakat kita ya. Masyarakat ini sudah mulai nggak karu-karuan Pak Bung, jauh dari tuntunan agama, jauh dari wahyu Allah, syariat Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, hidayah Allah. Ini apa yang harus kita lakukan Pak? Dan kita bisa menengok, melihat anak keturunan kita juga, anak-anak kita Pak, cucu-cucu kita ini nanti seperti apa? Apakah nanti tetap seperti kita ya Pak Bu? Masih berpegang kepada agama Allah, masih mau ibadah, sholat, mau belajar ilmu agama seperti ini, atau sebaliknya mereka sudah jauh dari masjid, jauh dari musola, sudah malas untuk sholat, enggan untuk sholat ya. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Bu? Nah, maka kita sebagai orang yang mengaku muslim, maka sudah sepantasnya ada beberapa hal yang harus kita pahami, dan ini menjadi pegangan hidup kita untuk keluarga kita dan anak-anak cucu kita Pak Bu. Kita hidup di akhir zaman ini, ketika menghadapi akhir zaman ini yang luar biasa, berat ujiannya. Bahkan sampai Nabi mengatakan, badiru bil amal, fitanan ka kita ilal mudlim. Segera kalian untuk beramal kebaikan, beramal solih, sebelum nanti datang fitnah-fitnah yang menimpa kalian. Fitnah itu apa Pak Bu? Fitnah itu ujian. Ujian yang nanti akan menimpa setiap orang muslim. Seperti gulungan malam yang di kegelapan, atau seperti potongan awan di kegelapan hari. Yusbirrajul mu'min wa yamsi kafirun. Orang di waktu paginya mukmin, sore harinya menjadi kafir. Hati-hati kata Nabi ini. Wa yumsi mu'min wa yusbi kafirun. Sebaliknya ketika di waktu sore hari dia beriman, di pagi harinya dia kafir. Berubah lagi Pak. Jadi berubah-berubah gitu. Ya, jadi kondisi yang seperti ini bagaimana? Kok bisa dia mengaku beriman, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan ajaran Islamnya, jauh dari tuntunan agama. Kira-kira penyebabnya apa Pak Bu? Penyebabnya kata Nabi, orang itu jauh dari tuntunan agama, meninggalkan syariatnya, maka ini disebabkan ya biudinau bi aradi minad dunya. Mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Gini mboten? Menjual akhiratnya Pak, menjual agamanya, menjual imannya demi urusan perut atau dunia. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya yang sederhana Pak Bung. Kalau kita lihat orang itu
berbondong-bondong cari pekerjaan. Memang sulit hari ini kita rasakan pekerjaan, Pak Bu. Ya, apalagi masalah ekonomi. Kenapa, Pak Bu? Ya ini disebabkan karena kedoliman para orang-orang yang di atas, para pemimpin, pejabat yang korup, yang dolim. Ya, mereka memang ya tidak menggunakan hukum Allah, syariat Allah ya. Terjadilah kedoliman di mana-mana. Lah, maka ketika orang berbondong-bondong cari pekerjaan, kira-kira Pak Bu nggih, terutama anak-anak muda nih yang lulus SMA, kuliah ya. Mereka bingung cari pekerjaan untuk memperbaiki ekonominya. Pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan juga sulit. Yang kadang-kadang kita miris lagi, sudah dunianya mereka sudah sulit. Yang terjadi apa lagi? Sampai mereka rela menggadaikan akhiratnya. Betul, Pak. Saya tuh punya orang itu kenalan ya, dia cari pekerjaan, sulitnya luar biasa. Apalagi sekarang usaha, Pak. Ini bagi yang swasta maksud saya. Orang bekerja sekarang sulit betul. Kenapa? Ya karena memang kondisi saat ini, akhir zaman tadi ya, kondisi huru hara tadi ya. Banyaknya terjadi kedoliman, penyimpangan, kemungkaran dan masih banyak lagi. Ini pengaruh juga. Lah, yang lebih tragisnya lagi ketika mereka menghadapi ekonomi yang sulit, dunia yang mungkin kondisi yang seperti ini, semua merasakan beratnya ujian yang mereka hadapi untuk mencari sesuap nasi, mencari nafkah. Mereka harus rela meninggalkan agamanya. Betul Pak Bu, rela meninggalkan agamanya. Maksudnya bagaimana? Mereka harus rela untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Jarang sekali mereka yang ketika sudah dapat pekerjaan atau yang belum dapat pekerjaan, mereka yang sholat. Coba mereka menjaga sholatnya sedikit sekali. Makanya benar kata Allah, wa qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang taat kepadaku. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepadaku. Sedikit sekali orang yang mengsujud kepadaku, Pak Bu. Kenapa? Karena memang mereka diuji dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini sangat-sangat sulit. Orang mencari pekerjaan juga kemana-mana mungkin belum dapat pekerjaan. Atau yang sudah bekerja mungkin penghasilannya nggak seberapa. Nah, ini tantangan, Pak. Di akhir zaman hari ini kita rasakan ya. Makanya mereka kadang-kadang rela harus menjual agamanya sampai mereka meninggalkan ibadah. Dan yang lebih tragis ketika mereka nggak dapat pekerjaan, mereka kadang-kadang terpaksa harus belok arah, menghalalkan segala cara apa? Mereka mencuri, merampok, begal dan yang lainnya. Kenapa? Ini penyebabnya karena memang ekonomi. Itu. Nah, jadi para jamaah ibu, yang terjadi yang seperti ini maka itu sudah diprediksikan Nabi. Nah, ketika kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita persiapkan? 5 hal yang harus ditanamkan dalam diri kita. 1, ketika kita hidup di akhir zaman yang berbagai fitnah luar biasa menerpa kita, Pak Bu, menerpa manusia, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita pertama adalah perbanyaklah kita berdoa kepada Allah, banyaklah kita berzikir kepada Allah. Itu senjata utama adalah doa. Agar Allah senantiasa membantu kita, menolong kita dengan doa kita. Kenapa? Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata bagi orang mukmin dan itu merupakan pondasinya agama dan itu juga termasuk cahaya di langit dan di bumi. Jadi Bapak Ibu perbanyak doa nggih. Minta kepada Allah agar dikuatkan iman kita, agar dijaga diri kita dari berbagai ujian. Nah ini, kalau kita nggak banyak doa Pak, Allah tidak akan menolong kita nanti. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman kepada dirimu, memerintahkan kepada dirimu, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Banyak doa Pak. Perbanyak doa kepada Allah. Apa yang kita minta. Seandainya belum dikabulkan ya kita bersabar. Tunggu sampai Allah nanti mengabulkan. Kalau Allah tidak mengabulkan di dunia, mungkin disimpan nanti di akhirat. Tetap sabar. Itu sebagai kebaikan untuk diri kita. Atau dialihkan dengan hal yang lain.
Oke, perbanyak doa. Nah, itu. Karena doa itu bisa menolak takdir yang buruk. Ingat ya, doa juga bisa menolak sesuatu yang buruk bagi kehidupan kita. Ini penting ya. Dan kedua, jangan lupa juga doakan diri kita, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, dan seluruh kaum muslimin. Baik yang di Palestina yang hari ini terdolimi, Pak. Jangan lupa doakan mereka. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah diriku, keluargaku, dan seluruh kaum muslimin. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ampunilah diriku ya Allah, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum orang-orang yang beriman sampai datangnya hari kiamat. Dan kita doa untuk saudara kita yang terdolimi. Pernah Pak Bu kita mendoakan saudara kita? Pernah buatan? Terutama yang di Palestina itu. Jangan lupa setiap kita sujud, doakan saudara kita. Maka seluruh kaum muslimin mengatakan, orang yang tidak peduli terhadap saudaranya yang didolimi, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, egois, padahal banyak saudaranya yang dibantai dimanapun, dan dia tidak membantu minimal dengan doa, maka dia bukan bagian daripada mereka, termasuk bukan bagian daripada umat Islam yang baik. Malam yahtam lil muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap saudara yang muslim, maka dia bukan termasuk golongan orang muslim yang baik. Jelas Bapak Ibu, okay? Doakan saudara kita. Kalau nggak bisa pakai apa? Ya pakai hati kita, pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab. Nah, itu. Ya Allah, tolonglah saudara kita yang terdolimi di Palestina, di Sudan, dimanapun berada. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia Pak. Nggak apa-apa, insya Allah. Allah itu maha mendengar. Dan tolonglah para mujahidin yang berperang di jalanmu. Ya Allah, membela syariatmu, agamamu, dan membela kehormatan kaum muslimin. Lah, kita doakan para mujahidin. Mungkin kita ini kalau disuruh perang mungkin nggak berani, ya. Takut mungkin. Tapi minimal kita bantu mereka dengan doa kita. Mungkin harta kita nggak punya, atau mungkin berat keluarkan harta untuk bantu saudara kita, donasikan. Minimal doa kita Pak. Atau kita meng-share, ngirimkan berita-berita yang hari ini menimpa saudara kita dimanapun berada. Manfaatkan HP kita biar kaum muslimin itu paham. Nah, itu. Okay? Jangan dipakai sendiri. HP ini manfaatkan untuk apa? Mendulang pahala. HP digunakan untuk mengambil banyak kebaikan, menolong saudara kita dengan cara kita selalu memberitahukan agar saudara kita ini sadar dan paham. Oh, ternyata saudara kita yang di sana ini menghadapi ujian yang berat, bahkan lebih berat daripada ujian kita. Makanya kadang-kadang kalau kita mengeluh hidup kita ini orang mengeluh hanya cuma gara-gara mungkin ekonominya seret ya. Saudara kita hari ini di sana itu Pak Yunse, Pak, itu jadi bulan-bulanan. Rumah sudah hancur, banyak yang terbunuh, keluarganya nggak punya apa-apa, bayangkan. Banyak mereka yang jadi janda, duda, bahkan yatim piatu, anak kecil Pak, ya Allah, makan dulu, makan rumput. Makan ini Pak, makan rumput, kadang makan tanah. Gitu mboten Pak Bu? Coba dilihat itu saudara kita yang di Palestina, di Gaza itu gitu. Nah, ini kalau kita ini sudah berkeluh kesah padahal kita masih sehat, kita masih enak makan, ya, kita masih beli apa mungkin masih mampu meskipun mungkin itu hanya nasi pecel, ya, mungkin kita hanya bisa nasi sama tempe atau tahu. Kita nggak usah mengeluh, ya. Ada yang lebih berat ujiannya daripada kita. Sudah, yang penting kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan iman kita, hati kita, memberikan keistiqomahan, ya. Nah, itu yang pertama. Kondisi di akhir zaman banyak berdoa. Yang kedua, di akhir zaman ini kita harus betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena masih banyak orang-orang yang mereka meninggalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Mereka sudah tidak mau diatur oleh petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu. Ini penting sekali Pak Bu. Ketika mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, yang terjadi apa? Kehidupan mereka tersesat, dihinggapi hawa nafsu, jauh dari kebenaran, jauh dari keimanan yang benar lah itu, jauh dari bimbingan Allah, karena tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Mengamalkan isi Al-Quran
dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi lain. Makanya ini penting Pak Bungge, pesan Nabi sebelum beliau wafat, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat hidup kalian. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Amalkan Al-Quran Pak Bu, ikuti Al-Quran. Apa kata Allah A, ikuti A. Apa kata Allah B, ikuti B. Jangan sampai kita melanggarnya, jangan sampai kita menentang dan menyelisihinya, jangan. Nah, itu. Karena hidup di akhir zaman ini, orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang menyimpang dari Al-Quran, orang yang jauh dari Al-Quran itu luar biasa banyaknya. Hidup mereka sudah tidak mau diatur oleh petunjuk hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Makanya terjadi apa? Tersesat hidup mereka, Pak. Nah, itu pesan dari Allah kepada kita, surat Al-A'raf ayat yang ketiga, surat yang ketujuh. Ittabi ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min duni auliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti para pemimpin-pemimpin yang lainnya selain Allah. Sedikit sekali orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti aturan yang lain. Kenapa? Kalau tidak nanti kita akan tersesat jauh dari petunjuk Allah dan kita tidak akan mendapatkan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan bimbingan wahyu di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam segala aspek kehidupan kita hanya kita diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena ini yang menjamin hidup kita, Pak. Sekarang kita tanya, apakah ada yang bisa menjamin hidup kita masuk surga selain Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak? Adakah aturan hukum yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, menjamin kita masuk surga? Ada aturan hukum selain kitabul Al-Quran dan Sunnah? Saya tanya jenengan Pak Bu, tanyakan kepada yang lain. Nggak ada. Penjenengan cari masalah apa saja di dalam Al-Quran Sunnah ada, Pak. Masalah pernikahan, jual beli, masalah apa lagi? Ya, ada semuanya. Masalah kesehatan, masalah ekonomi ada di dalam Al-Quran. Bahkan sampai urusan masalah politik ada di dalam Al-Quran. Ya, ada. Al-Quran mengajarkan kita berpolitik, politik Islam. Ya. Jadi kalau orang itu sudah jauh dari Al-Quran, nggak mau diatur sama Al-Quran, ya sudah, kata Allah apa? Tersesat hidup mereka. Jelas Pak Bu? Nah, hidup di akhir zaman ini penting ya. Sekali lagi saya sampaikan, ikutilah, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengambil petunjuk-petunjuk aturan hukum yang lain selain Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kita juga akan tercerai-berai hidup kita. Kita akan jauh dari petunjuk Allah, jauh dari kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Nah, mungkin ini yang kami sampaikan. Kita azan dulu, silakan. Ujian atau fitnahnya, maka pentingnya kita untuk membekali diri kita. Yang kedua adalah dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita amalkan, kita ikuti semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, bimbingan, nasihatnya, peringatan-peringatannya, dan juga senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ibadah-ibadah yang sunnah, ya, perintah-perintah dalam sunnah Nabi, larangan, ya kita ikutin apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu syarat untuk kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kalau kita mau meneladani, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dan ini juga diperintahkan di dalam surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat yang 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Peganglah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada dirimu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Jadi orang ingin mendapatkan hidupnya lurus, Pak Bu, mendapatkan jalan yang lurus, petunjuk yang benar, dan dimudahkan masuk surga adalah yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sampai meninggal dunia. Ikuti apa kata Al-Quran dan Sunnah, apa kata Allah dan Rasulnya, bukan apa kata kebanyakan orang, maaf Bu, bukan kebanyakan masyarakat, tapi apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau apa kata Allah dan Rasulnya, kalau itu bertentangan dengan kebanyakan orang, maka ikuti Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang menjamin kita masuk surga. Sebaliknya masyarakat, kebanyakan manusia, mereka tidak bisa menjamin orang untuk masuk surga atau menyelamatkan dari api neraka. Terus Bapak Ibu, nah ini penting sekali. Oleh karena itu
kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita, aturan yang mengatur konsep segala kehidupan kita, mulai tidur sampai kita tidur kembali, itu kembali kepada wahyu Allah yang mulia yang suci, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, bekal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita kuatkan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, maka senantiasa kita memperkuat iman tauhid kita dan kita berakhlak yang mulia. Kenapa? Kenapa pentingnya untuk beriman dan bertauhid? Karena banyak orang yang menyimpang dari iman tauhid, alias mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Contohnya, tadi sudah saya sampaikan, orang pengen cepat kaya, sukses, cari jalan yang pintas, Pak. Dengan cara apa? Melakukan berbagai ritual kesyirikan. Ada mereka yang bersemedi di dalam gua, ada yang mereka membuat larung sesaji, membuat sesajen kepada mungkin batu yang dikeramatkan, pohon yang diagung-agungkan, kepada penghuni pemilik, istilahnya penghuni tempat yang dianggap angker, atau larung sesaji kepada yang dianggap itu mungkin itu bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, seperti Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dengar Pak Bu nggih? Nah, itu hal-hal yang mereka lakukan ketika mereka sudah jauh dari tauhid yang benar, keimanan yang lurus. Yang terjadi apa? Terjerumus dalam kesyirikan. Ada lagi juga mereka yang pengen jalan pintas supaya dagangannya laris, cepat cari jodoh, datang ke dukun paranormal. Kalau orang sekarang istilahnya Bapak Bu, dongge ya. Nah, itu untuk penglarisan ada toh? Nah, itu. Maka datang ke para dukun paranormal, orang-orang yang dianggap itu pintar. Padahal kalau kita bilang ya, wong dia sendiri aja tidak kaya-kaya, dia sendiri tidak bisa sukses, kenapa bisa mengkayakan orang? Itu belum tentu. Nah kalau dia kaya, ngapain orang kaya kan gitu. Ya, jadi ini logikanya nggak masuk akal. Makanya Rasulullah mengatakan orang bisa berbuat syirik itu disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi imannya lemah, Pak, tauhidnya lemah, nggak paham tentang iman tauhid itu. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang iman tauhidnya lemah, itu mudah sekali terjerumus ke dalam kesyirikan. Contoh lagi juga takut yang berlebihan. Nah, ini sering terjadi ketika mungkin orang lewat ke tempat yang dianggap itu angker, kemudian mengatakan permisi Mbah, nyun sewu, kula nuwun dan sebagainya. Nah, ini jatuh dalam kesyirikan ucapan seperti ini. Yang benar bagaimana? Yang benar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi kalau kita melewati tempat yang itu dianggap angker, Allah sudah menurunkan ayat, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka awalilah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ustadz, ini kan dibaca untuk baca Quran. Enggak, dibaca ketika kita melewati tempat-tempat yang dianggap angker. Katanya angker itu Pak Bu ya. Ya itu, ada orang yang sering kadang-kadang digoda dan sebagainya lah itu. Makanya ini penting sekali. Orang kalau lemah imannya ini jauh dari Allah, rasa tawakalnya kepada Allah itu lemah sekali Pak. Jadi dia nggak bersandar kepada Allah, hidupnya selalu bersandar kepada apa? Selain Allah. Pada jin, setan, dukun, paranormal, orang pintar, dan masih banyak lagi. Nah, ini iman tauhidnya lemah, lemah sekali. Dan orang yang imannya lemah, tauhidnya ini nggak benar. Kita lihat banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan, akhirnya mereka yang paling parah apa? Murtad dari agama Allah. Gara-garanya apa Pak? Cari pekerjaan. Gara-gara apa Pak Bu? Jodoh, pernikahan. Banyak mereka yang murtad. Nah, ini akhir zaman Pak, gitu. Nah, ketika mereka tidak kuat iman tauhid, yang terjadi mereka harus menggadaikan agamanya. Gara-gara wanita yang dinikahi rela murtad. Gara-gara laki-laki yang dicintainya, yang dinikahinya murtad, meninggalkan ajaran Islam. Nah, ini rusaknya iman tauhid akhirnya, meninggalkan iman tauhidnya.
Kalau tidak dikuatkan, bahaya nih Pak. Caranya bagaimana? Belajar seperti kita ngaji ini. Memahami tentang dasar-dasar iman dan tauhid, akidah yang benar. Bagaimana kita mentauhidkan Allah. Bagaimana bahayanya syirik. Bagaimana pembatal-pembatal Islam dan iman. Ini harus kita paham. Nah, yang juga yang harus kita bekalkan dalam diri kita apa? Berakhlak yang mulia. Selain iman yang kuat, saya yakin orang kalau imannya benar, tauhidnya lurus, akhlaknya mulia, Pak. Gak ada orang yang imannya benar itu akhlaknya jelek, itu nggak ada. Kepada orang tua, kepada jamaah, kepada saudaranya, akhlaknya baik. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang 256. Apa kata Allah? Fama yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Siapapun orang yang ingkar kepada tagut, beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh kepada buhul tali yang sangat kokoh yang tidak akan terputus. Maksudnya bagaimana Pak Bu? Orang itu kalau dia mengingkari kufur, meninggalkan segala peribadatan selain Allah, sesuatu yang diikuti, ditaati, diibadai selain Allah itu namanya tagut. Dan dia imannya kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab, takdir baik, takdir buruk, datangnya hari kiamat, Allah akan kuatkan imannya Pak. Allah kuatkan imannya. Makanya orang-orang yang di luar sana imannya lemah itu apa Bu? Gak paham tentang Islam. Karena dia kurang, cekelane Gusti Allah itu kurang Pak. Ibaratnya nyekel pegangannya agama Allah itu lemah sekali. Makanya mudah terombang-ambing ya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang diuji, kadang-kadang dia itu, maaf ya, mudah dia sambat, mudah dia mengeluh gelisah, mudah dia galau sampai kemudian dia rela meninggalkan agamanya, tidak mau ibadah kepada Allah. Ini tandanya orang yang sangat lemah imannya. Sering terjadi kita temui Pak Bu ya. Nah itu, makanya pentingnya kita belajar di sini, kuatkan iman kita dengan kita ilmu dan keyakinan, dan kita berakhlak yang baik sebagaimana perintah Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada jamaah, akhlak kepada orang berilmu. Itu harus kita punya unggah-ungguh, tepo seliro, ngajeni, hormat. Nah itu. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang Pak Bu ya, di akhir zaman ini sedikit sekali mereka yang punya rasa hormat, santun di hadapan orang yang lebih tua. Gitu betul? Kita lihat anak-anak sekarang ini. Kalau mungkin mereka lewat di hadapan orang tua ya, nggak salam, nggak permisi. Nah, mungkin yang sewu pengaruh dari teman atau karena memang kurang didikan orang tua. Nah, ini penting sekali Pak Bu ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak sekarang ini ya, mungkin senengannya dia membentak-bentak orang tua kalau disuruh nggak manut, atau mungkin kadang dia ngomong-ngomong kata-kata yang kotor. Kalau orang Jawa itu apa Pak Bu? Miso. Itu bisa karena pergaulan di luar, atau bisa karena kebiasaan orang tua yang seperti itu di rumahnya. Ada dua faktor. Makanya anak sekarang ini kadang-kadang maaf ya, etika, adab, perilaku, moral itu nggak ada. Kenapa? Karena pengaruh. Yang paling pengaruh apa? HP. Kita lihat sekarang anak-anak sudah seneng-seneng joget-joget gitu ya. Nah, itu tampil mereka dengan pakaian-pakaian yang terbuka, terutama bagi wanita, membuka auratnya. Ya, itu sudah nggak malu lagi Pak. Jadi sudah nggak berakhlak, tidak beradab ini. Di hadapan gurunya juga ya. Selonang-selonong, nggak mau salam kan gitu. Nah, ini sudah nggak punya adab lagi. Nah, maka kalau kita perhatikan, inilah kondisi akhir zaman ketika orang sudah kehilangan adab, kehilangan akhlak, yang terjadi apa? Kerusakan. Rusak betul. Pergaulan bebas yang terjadi di mana-mana. Laki-laki perempuan sudah tidak ada pembatasnya lagi. Kenapa? Hilang adab akhlaknya. Orang tua nggak punya akhlak, orang yang lain apalagi pada gurunya. Makanya penting Bapak Ibu, Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia ya. Ini penting Bapak Ibu nggih. Ini yang kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah nanti akan kita sambung. Pentingnya kita terus membekali diri kita, karena hidup di akhir zaman ini kalau kita tidak punya bekal yang
baik, yang benar, yang kuat, yang kokoh, maka kita juga akan terlindas dengan adanya fitnah-fitnah di akhir zaman ini yang menimpa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita ini, penerus-penerus generasi kita ya. Siapa lagi kalau bukan mereka yang meneruskan perjuangan kita, ya. Jadi saya harap, ya, mari kita bersama-sama untuk saling menasihati, mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak kita untuk senantiasa betul-betul cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dekat dengan masjid, dengan musola. Ya, kita bimbing mereka, kita arahkan. Kalau kita tidak mampu, kita serahkan kepada ahlinya, orang-orang yang berilmu. Masukkan ke dalam TPA, pengajian, pondok pesantren. Paling tidak mereka punya bekal nanti. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia hidup kita sampai di alam kubur, nanti sampai di akhirat. Ya, itu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa